Halo, jumpa lagi dengan saya Tony. Topik kita kali ini adalah tentang masa depan, yaitu topik yang saya sangat suka sekali bahas gitu, karena saya orangnya suka bicara visi gitu loh. Jadi visi itu mengenai masa depan gitu. Topik kita adalah Future is Now ataupun Revolusi Industri 4.0. Filosofi Matt, ini mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau menceritakan sedikit tentang filosofi kita. Matt itu bukan tempat, Matt adalah cara hidup, Matt adalah cara berpikir. Ini yang mungkin sering sekali orang tidak sadar gitu. Bagaimana sebuah studio itu, terutama kita sebagai arsitek, kita sering lupa bahwasanya arsitek itu kita nggak bisa seperti profesi lain, di mana kita bisa mass product atau kita bisa semua proyek itu kita ambil gitu. Kadang-kadang kita ada jodoh-jodohnya sama klien dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan kita stres dan sebagainya. Karena kita industri kreatif, kita nggak bisa memproduksi seperti pabrik mencetak sabun telepon gitu. Jadi kita itu ada kalanya kita perlu kembali ke basic itu filosofi kita itu apa gitu loh. Jadi di Med itu bukan tempat ataupun bukan semacam semacam pada umumnya perusahaan itu kita itu semacam wadah gitu, wadah eh, yang dimana ini nggak ada fisiknya, ini ada cara berpikir kita. Orang men itu harus berpikir seperti ini gitu, kira-kira seperti itu. Jadi salah satu contoh yang cara berpikir kita itu adalah ekonomi sharingnya. Bagaimana ekonomi sharing yang kita bangun selama ini itu, ambil contoh studio A sama studio B, ini beda studio tapi timnya ini bisa bisa handle proyek studio A maupun proyek studio B tanpa merasa timnya itu dibajak gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi otomatis cara berpikirnya itu kayak orang yang saling berekosistem gitu, bukan kapitalisme gitu. Jadi itu salah satu contoh gitu. Belum lagi kita bagaimana menghandle project, bagaimana file kita di dalam file Dropbox itu bisa saling berbagi file. Jadi proses desainnya awalnya bisa berbulan-bulan dengan metode ini, kita hanya hitungan hari udah bisa siap sebuah project. Itu contoh salah satu seperti itu juga gitu. Terus yang membuat saya membangun begitu banyak metode seperti ini, karena saya orangnya suka berbagi gitu, berbagi dalam segala hal gitu. Jadi berbagi ilmu dan berbagi eh, file gitu mungkin bagi saya itu hal yang biasa gitu. Dan otomatis juga salah satunya berbagi project. Jadi dalam hal berbagi ini awal muasalnya saya punya kebiasaan di mana saya nggak suka sesuatu yang ribet, sesuatu yang memakan waktu ribet untuk dikerjakan dengan sesuatu yang diulang-ulang dan sebagainya. Jadi untuk meminimalisir waktu kita habis mengulang sesuatu, maka kita bangun template, membangun sistem, membangun modul. Waktu membangun itu sekitar 3 tahun lalu, 3-4 tahun lalu. Jadi metode ini kalau bagi yang ingin mengikuti, bisa dia bangun dari nol. Metode seperti yang kita bangun sekarang itu perlu waktu sekitar 3-4 tahun untuk mengejar kita. Dan 3-4 tahun ke depan kita udah sampai mana-mana gitu loh, kita udah menggurita kemana-mana mungkin, karena otomatis karena kita terus lanjut gitu, kita terus kayak MRT itu nggak nunggu, kita lanjut terus gitu. Hmm. Jadi awal muasalnya itu karena punya kebiasaan di mana saya nggak sesuatu yang ribet. Habis itu kalau di dunia kesehatan mungkin namanya terlampau over posesif dengan sesuatu gitu. Jadi jadi terlampau over posesif dengan sesuatu yang ribet itu saya sangat nggak suka. Otomatis saya menciptakan banyak metode, modul dan sebagainya. Alhasil menghasilkan banyak sekali filosofi yang sekarang kita adopsi gitu, yaitu yang kita sebut dengan Mad Architect Team. Terus kita mungkin sebelum mau mulai topik utama, kita harus breakdown dulu kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini akan membreakdown, habis itu menghasilkan strategi ataupun solusi yang bisa kita bahas. Jadi kondisi sekarang itu millennial kill everything. Itu kita sering dengar ya. Jadi bukan membunuh orang ini, maksudnya membunuh bisnis gitu. Bisnis yang terbunuh itu contohnya bisnis yang berhubungan dengan metode-metode lama yang nggak mau bermigrasi ke teknologi internet gitu. Jadi habis itu sekarang juga kita dalam kondisi pandemi yang dimana membuat banyak orang yang takut untuk berbisnis dan takut keluar dari rumah, dan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita sangat parah gitu. Dan kalau betul di masa depan akan terjadi perang dunia ketiga gara-gara uh, ego ya, saya bilang ego. Jadi otomatis yang terjadi adalah uh, planet bumi ini bisa terbunuh gitu, karena hari ini perang itu bukan perang rudal biasa. Kali ini udah perang pakai nuklir gitu.
Jadi kondisi sekarang itu pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara itu mengalami minus. Jadi ini laporan kuartal yang sebelumnya prediksi orang dan ternyata bahkan lebih parah dari ini gitu. Jadi kuartal itu 3 bulan sekali melapor ya, 3 bulan 3 bulan. Jadi kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita diprediksi juga bisa minus atau enggak tergantung dari kondisi kuartal 2 gitu. Jadi setiap negara itu sekarang berada di kondisi bertahan gitu. Bagaimana bisa mencapai 0, sekian persen aja nggak minus, mereka udah senang banget gitu. Kira-kira seperti itu. Betapa berharganya angka 0, sekian ya. Jadi produk hasil pemikiran generasi milenial itu sangat banyak sekali ya. Udah kita sering pakai setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan kita kayak udah kecanduan. Contoh, salah satunya Facebook, Google, Instagram dan sebagainya. Dan ini menyebabkan banyak sekali bisnis-bisnis yang dulunya menganggap remeh bisnis ini sekarang udah pada nggak kelihatan lagi gitu loh. Contohnya Facebook menyebabkan banyak kekacauan di Timur Tengah juga ya, karena mereka informasi bisa jadi hoax dan sebagainya gitu. Juga menyebabkan kehancuran sistem bisnis bisnis lain seperti buku harian, industri koran. Karena sekarang udah nggak baca koran lagi, semua udah pada baca Facebook gitu. Terus Google juga menyebabkan ya, industri dunia seperti surat menyurat, dan sebagainya. Bahkan TV sekarang juga orang udah banyak lihat kan, nggak lihat lagi TV, lebih ke dengerin apa ya, lihat YouTube karena YouTube adalah bagian dari Google. Terus Instagram juga itu percetakan foto, habis itu fotografi, itu kan ada industri foto juga, ada film, ada kamera, ada studio foto dan sebagainya. Ini juga tergerus gitu. Jadi mereka generasi milenial terus melakukan inovasi dan menciptakan produk-produk baru yang kita juga udah mulai pakai sekarang seperti Gojek, Airbnb, Spotify, WeWork, habis itu Netflix. Jadi bisnis-bisnis baru ini adalah mau nggak mau kita harus ikutin itu perubahan zaman sekarang ini. Karena hampir 60% penduduk Indonesia itu generasi milenial. Jadi ke depan kita mau buat produk, mau buat jasa apapun juga jualannya kepada siapa ya? Generasi milenial gitu. Memang siapa lagi mau kita jual? Mau kepada siapa lagi kita bisa jual gitu. Jadi mau nggak mau produknya itu harus sesuai dengan apa yang generasi milenial mau gitu. Jadi kita bisa melihat semua ini adalah ekosistem. Semua ini generasi milenial lebih lebih fokuskan kepada ekonomi sharing gitu loh. Kita ambil contoh mungkin Spotify ini sangat membuat ketakutan para industri radio ya. Industri radio sekarang kita udah jarang dengar ya gara-gara ada Spotify gitu. Habis itu contohnya Netflix ini mematikan industri perfilman gitu. Habis itu Airbnb mematikan industri perhotelan, ya kan? Dan sebagainya. WeWork juga mematikan industri perkantoran biasa. Sekarang mereka udah fokus ke co-working space. Dan sekarang, misalnya kita ilustrasikan orang kalau berjalan kaki itu ya sekitar 2 kilometer per jam ya. Habis itu kalau kita berlari itu sekitar 5 kilometer per jam. Naik sepeda 15 kilometer per jam. Naik sepeda motor 20 kilometer per jam. Habis itu naik mobil 40 kilometer per jam. Naik kereta api 80 kilometer per jam. Kalau MRT itu sama seperti kereta api, cuma dia sangat on time untuk bolak-balik. Jadi 80 kilometer per jam, habis itu di negara maju banyak sekali bullet train. Di antara berbagai teknologi ini kita baru masuk ke MRT, itu bullet train lagi dibuat. Habis itu di masa depan, bahkan sekarang negara-negara kaya udah fokus kepada hyperloop. Jadi itu bisa mencapai 1.200 kilometer per jam. Bisa dibayangkan, kecepatannya sama persis seperti kecepatan pesawat terbang. Kenapa orang lebih fokus kepada ini daripada pesawat? Karena pesawat itu sangat tergantung sama cuaca. Cuaca buruk, cuaca hujan, cuaca berangin, itu pesawatnya itu nggak berani terbang gitu. Otomatis terjadinya delay gitu. Pada perjalanan dari satu kota ke kota lain naik pesawat itu hanya 50 menit mungkin ya. Tapi gara-gara nunggu ini, nunggu itu, delay ini, di berbagai kota delay, ujungnya sampai tempat kita terlambat 2 jam, habis waktu kita gitu. Jadi kalau hyperloop itu di bawah tanah, bahkan di bawah gunung, bahkan di bawah laut sekarang dibangun. Otomatis tidak tergantung sama cuaca gitu. Kondisi apapun juga dia tetap jalan gitu. Dan kita kalau naik pesawat bisa mengalami namanya jet lag ya. Turun dari pesawat kita puyeng-puyeng karena kepala kita itu dalam kondisi kurang oksigen kalau di dalam ruangan kabin pesawat itu. Karena kalau hyperloop kita bisa sambil kerja dan tidak terpengaruh sama gravitasi bumi gitu. Jadi kita nggak mengalami namanya jet lag seperti naik pesawat dan kita langsung jalan langsung
the next meeting, the next ketemu klien dan sebagainya. Kalau naik pesawat kan kita harus turun dari pesawat, perjalanan, nunggu di lobby, nunggu di ruang tunggu dan sebagainya. Itu sangat memakan waktu gitu. Jadi kondisi itu tadi kita ilustrasikan untuk dunia transportasi itu. Bagaimana dengan dunia kita sebagai arsitek? Selama ini kita menggunakan software apa? Selama ini kita menggunakan software AutoCAD ya. Itu 15 step proses desain dari proses desain sampai selesai. Jadi kalau kita melihat teknologi anaknya, ya kan AutoCAD ini mamanya semua teknologi arsitek gitu, melahirkan banyak teknologi baru seperti salah satunya 3D Max. Jadi 3D Max itu menjawab permasalahan AutoCAD nggak bisa 3D gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan proses desain tinggal 10 step. Habis itu muncul teknologi lebih cepat lagi, SketchUp gitu, untuk mengalahkan 3D Max. Dia bisa menyelesaikan proyek itu tinggal 8 step karena hanya drag, garis, extrude gitu. Habis itu BIM. BIM ini bukan lagi drag garis, tapi lebih ke klik gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan 5 step gitu loh. Maksudnya proses desain jadi tinggal 5 step. Habis itu dari BIM ini dijadikan sebuah template. Template misalnya dinding, jendela, terus pintu itu sering dipakai ukurannya standarnya. Kita sering pakai ulang, itu jadikan template. Jadi otomatis bisa pakai ulang tanpa harus buat ulang dari nol gitu. Dan ini memotong proses tinggal 3 step. Jadi sekarang orang udah fokus kepada Dynamo ataupun kalau software lain mungkin Christopher ya. Itu dia pakai parameter khusus menyebabkan proses desain itu langsung keluar gitu. Desainnya itu jadi proses desain tinggal 2 step gitu. Di masa depan itu kita udah fokus kepada kepintaran buatan atau AI. Jadi kita cukup perintah suara gitu, perintah suara langsung hasil desainnya langsung keluar gitu. Jadi masa depan tuh kayak Iron Man gitu. Iron Man sama Jarvis. Iron Man itu dia waktu memproses desain itu kan dia memilah-milah alternatif 1 sampai 2 dibuat oleh si AI. Dia tinggal memilih. Jadi waktu dia itu lebih ke fokus kepada pengembangan teknologi yang lain gitu. Jadi dia bisa menambah fitur-fitur di baju armornya gitu. Dan otomatis kan menghemat waktu gitu. Jadi teknologinya terus berkembang sangat cepat gitu. Jadi dia tidak mengulangi hal-hal yang yang seharusnya dikerjakan oleh manusia gitu. Maksudnya hal-hal eh, yang membuat orang silap itu kan kebanyakan hal-hal diulang-ulang gitu. Kalau kita asik mengulang-ulang sesuatu, kita bisa silap gitu. Karena manusia itu gampang bosan gitu. Otomatis dia perlu kepintaran buatan supaya nggak silap. Ini contoh kasus terjadi di rumah sakit ya. Dokter itu sering salah mendiagnosa sebuah penyakit karena mungkin faktor dari kejenuhan ke hal yang diulang-ulang gitu. Jadi itu terjadi sama orang tua saya waktu itu. Dia salah mendiagnosa yang paru-parunya nggak ada air dibilang paru-parunya ada air dibilang nggak ada air gitu. Karena dia nggak ada sekilas-sekilas gitu aja dilihat itu. Sekarang untuk mendiagnosa penyakit sekarang udah pakai AI semua. Itu udah dimulai oleh negara Cina gitu. Jadi hasil diagnosanya itu lebih akurat dan karena yang ngerjakan sebuah robot otomatis dia nggak bosan-bosan gitu. Dia tak fokus gitu. Nah, kira-kira hal-hal yang sesuatu yang diulang-ulang itu yang manusia itu gampang bosan, bisa silap gitu. Jadi otomatis itu bisa digantikan oleh si kepintaran buatan ini gitu. Jadi manusia lebih fokus kepada visinya, apalagi mau dibuat gitu. Jadi misinya itu udah dikerjakan oleh kepintaran buatan gitu. Jadi di masa depan kepintaran buatan ini akan terintegrasi sama ya industri yang lain, bukan cuma arsitek itu. Jadi industri seperti transportasi, eh, pabrik, industri pembangkit listrik, pelajaran, rumah sakit, industri berhubungan dengan mungkin kebutuhan sehari-hari, rumah tinggal dan sebagainya. Semua kan dibantu oleh asisten kita kepintaran buatan ini gitu.
Kesiapan SDM, kesiapan sumber daya manusia di bidang konstruksi harus serius kita perhatikan. Pasokan tenaga ahli jasa konstruksi harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya harus dipercepat, sertifikasi sesuai dengan standar-standar internasional yang ada, sehingga mampu mendongkrak produktivitas dan kualitas pembangunan infrastruktur kita. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki. Link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal. Perihal kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, saya titip pastikan ketersediaan dalam kuantitas dan juga kualitas. Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius agar pembangunan infrastruktur besar-besaran ini mendongkrak industrialisasi dalam negeri. Jadi ngefeknya ke pembangunan industrialisasi di dalam negeri kita. Kita sediakan alat berat produk dalam negeri, kita sediakan kebutuhan baja produk dalam negeri, dan berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya dari dalam negeri, sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan kita dan defisit neraca perdagangan kita. Memasuki era revolusi industri jilid keempat, pasti banyak teknologi baru di bidang konstruksi. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi seperti 3D printing, building information modeling, sistem transless, dan lain-lainnya. Tetapi pesan saya, belanja yang besar di sektor infrastruktur ini harus meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi oleh swasta kita, BUMN kita, dan lembaga pendidikan tinggi kita. Ini adalah ekosistem sebuah proses project ya. Ini biasanya owner itu sampai proyeknya siap, itu biasa melibatkan multidisiplin. Jadi di masa depan, ini nanti akan dihubungkan oleh semacam AI akan mengintegrasikan semua hal. Jadi kira-kira logika-logika seperti ini yang akan terjadi di masa depan, di mana masa depan itu AI akan berperan lebih banyak menghubungkan multidisiplin ini. Terus ini proses desain yang terjadi di sebuah project kondisi sekarang ya. Jadi ini kayak timeline lah. Kalau kita lihat ini simbolnya mirip seperti naik MRT. Waktu saya membuat table ini memang saya terinspirasi dari table MRT itu. Jadi kita seperti warna biru awal itu sebelah kiri atas itu proses naik mobil. Proses memulai project. Jadi proses memulai project sampai finish, kita bisa melihat prosesnya itu dari tahap A sampai tahap R ya, sampai tahap R. Itu prosesnya panjang banget dan setiap tahapan stasiun itu memiliki
ada puluhan lagi permasalahan yang harus diselesaikan oleh multidisiplin ini. Yang biru itu job desk-nya para arsitek, interior designer. Yang hijau itu job desk-nya para konsultan mekanika, elektrika, plumbing, sama HVAC. Yang merah ini job desk-nya rekan-rekan kita di dunia kontraktor gitu. Jadi eh, di sini kita bisa melihat ya proses sebuah desain itu ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Itu tahapannya begitu banyak gitu yang harus diselesaikan. Kita bisa lihat yang posisi merah ini, bayangkan ini hampir ada 100 item untuk sebuah project, satu project aja ya. Dia memiliki 10 project. Berarti dia dikali 100 kali 10 berarti ada 1000 item. Dia satu orang handle 10 project. Berarti dia harus menyelesaikan 1000 permasalahan satu orang. Itu apa mungkin kalau nggak dikerjakan dengan tim ataupun dikerjakan dibantu oleh kepintaran buatan. Nah, kira-kira logika-logika seperti itulah. Jadi jangan heran proyek itu kadang-kadang kok terbengkalai, ada proyek yang kayak bermasalah gitu loh. Karena terlampau banyak harus diselesaikan oleh satu orang gitu loh. Dan semuanya sangat-sangat tidak efektif dan efisien, apalagi dengan software yang tidak saling berintegrasi. Jadi di masa depan, itu semua akan disimpulkan menjadi LOD 100, 200, 300, 350, 400, sampai 500. LOD ada singkatan dari Level of Development. Jadi ini akan menjadi standar. Standar di mana orang akan lebih gampang memahami. Kalau kita bicara standar LOD 100, itu dapat apa? LOD 400 dapat apa? LOD 500 dapat apa gitu. Mungkin di topik hari ini saya nggak membahas secara detail, nanti di topik selanjutnya nanti akan saya bahas secara detail tentang LOD itu apa-apa aja gitu loh. Jadi acuan kita nanti ke depan akan seperti ini. Dan ini ada simbol titik-titik ini dikerjakan oleh tim perencana itu dari LOD 100 sampai 350. Jadi tim perencana itu seperti konsultan MEP, konsultan struktur, konsultan interior, konsultan arsitek, konsultan landscape, dan sebagainya. Kalau tim pelaksana itu yang sebelah LOD 400 sama 500, ini job desk mereka itu seperti para kontraktor ya sama supplier. Jadi segala sesuatu itu kalau kita buat jadi template itu kira-kira akan menghubungkan berbagai multidisiplin. Template ini penting banget sih sebenarnya. Banyak orang nggak sadar, nggak ada waktu membangun template gitu. Padahal template itu sangat dibutuhkan untuk menjadi penghubung dari multidisiplin dan menjadi penghemat waktu. Dinding yang kita sering pakai, kita bisa jadikan template. Seperti batu bata, batu alam, roster, dan sebagainya. Ini kalau udah jadikan template, ke depan kita hanya main klik aja gitu. Padahal kita sering pakai dinding itu aja sebenarnya. Ukuran dinding dari dulu juga 15 cm ya. Ini contoh beberapa roster atau batu bata merah yang bisa kita pakai, yang cara nyusunnya juga itu aja kan. Curtain wall juga. Lubang-lubang angin. Ini rangka-rangka atap yang biasa kita modeling ulang. Kalau dengan BIM kita main klik aja, langsung otomatis komputer menghitung sendiri jarak-jaraknya dan bentuknya. Ini bentuk atap tradisional Indonesia. Dan bukan cuma atap aja, rangka-rangkanya aja kita juga bisa membuat langsung file atapnya gitu, genteng-gentengnya. Klik. Jadi rata berbagai bentuk yang susah dibuat oleh software lain tidak bisa kita buat di sini. Terus ini untuk para landscaper, icon-icon pohon, scrap, tree, ya, udah ada di template karena yang kita pakai kan selalu begitu-begitu aja.
Simbol-simbolnya udah saya sketsa juga dengan bahasa Latin. Jadi saya kumpulkan dari teman saya yang memang seorang landscaper. Ini di masa depan kita juga akan proses desain itu akan seperti ini, di mana proses desain itu udah dikerjakan oleh bukan lagi manusia tapi udah setengah robot. Kita hanya memasukkan beberapa parametrik, dia akan berubah sendiri. Kita hanya masukkan beberapa garis, dia langsung menciptakan program ruang sendiri gitu. Kira-kira ini yang disebut dengan parametric design dengan menggunakan parameter tertentu. Terus kesimpulan topik kita hari ini adalah kompetisi di dunia ini sebenarnya kompetisi apa gitu. Sebenarnya kita mengejar apa sih antara negara kita sama negara yang lain ataupun antara kita sama tetangga kita atau sama teman-teman kita ataupun ya semuanya lah gitu. Sebenarnya kita mengejar kecepatan sih. Kecepatan contohnya internet. Internet kan yang tadinya lambat sekarang udah menuju ke 5G. Bahkan sebenarnya masuk ke 6G. Itu kan kecepatan. Habis itu hyperloop, kecepatan kereta api ya. Habis itu BIM itu juga kecepatan proses desain gitu. Jadi sebenarnya kita bersaing di kecepatan. Habis itu semua jenis usaha termasuk arsitektur akan terintegrasi dengan kepintaran buatan AI. Jadi ini saya kasih kotak-kotak ini berarti kesimpulan-kesimpulannya. LOD akan menjadi standar arsitek di dunia. Untuk mengefisiensi segala hal, jadikanlah template. Ini kita setuju ya. BIM akan menjadi pusat manajemen dan melahirkan teknologi baru. Jadi nomor 6 ini adalah evolusi selanjutnya dari arsitek adalah archipreneur. Ini banyak kita nggak sadari ini tuh. Bagaimana kita itu sebenarnya nggak bisa lagi seperti dulu hanya jadi uh, jadi arsitek aja gitu. Kita harus menjadi archipreneur untuk menciptakan project gitu. Jadi otomatis kita bisa membantu banyak orang maupun membantu pemerintah gitu. Karena banyak proyek yang nangkrak gitu, tanah yang kosong, bingung mau dijadikan apa gitu. Itu tugas arsitek salah satunya. Karena kita memang waktu kuliah kan kita asik belajar konsep ya. Kenapa konsep ini enggak sekali-sekali kita agak idealis menciptakan konsep kita sendiri, tawarkan kepada investor dan jadilah project gitu. Habis itu di dunia ini akan melahirkan banyak lagi entrepreneur lain atau entrepreneur lain seperti artpreneur, para seniman menjadi artpreneur, bahkan ini udah diprakarsai oleh apa ya Ciputra ya, mereka bangun semacam gedung khusus untuk artpreneur. Terus gamepreneur, foodpreneur, socialpreneur, travelpreneur, lifepreneur, semua akan ada planner-planner di belakangnya. Habis itu, di sini kita bisa ilustrasikan cerita yang udah saya bahas sampai topik hari ini seperti ibaratkan ini adalah film Avenger-nya gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu spin-off dari tokoh superhero-nya. Jadi di sini kita membutuhkan Infinity Stone. Infinity Stone yang kita simpulkan dari yang tadi kotak-kotak itu adalah kita butuh batu memiliki kekuatan kecepatan. Kita harus fokus di kecepatan juga ya, supaya kita prosesnya cepat karena semuanya bersaing di kecepatan. Kita juga butuh kepintaran buatan untuk menjadi asisten kita. Kita juga butuh LOD, level of development. Kita harus kuasai semua supaya kita punya standar secara internasional. Kita harus memiliki template supaya mengefisiensi, supaya kita nggak habis waktu mengulang sesuatu yang diulang-ulang gitu. Habis itu kita juga perlu BIM untuk manajemen gitu supaya kita integrasi file segala macam juga gampang. Tujuan utama dari ini adalah menjadi seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur ini akan menjadi semacam kekuatan kita, di mana Infinity Stone ini kalau kita digabungkan, kita hanya dengan jari tangan, kita udah bisa menghasilkan sebuah project dan seorang entrepreneur yang sukses menawarkan sebuah konsep project kepada calon investor gitu. Jadi kalau kita nggak memiliki Infinity Stone ini, kita akan habis
ngapain? Revisi gambar, nunggu render siap, habis itu buat gambar kerja yang tak berkesudahan, dan sebagainya. Ya kan kita akan habis waktu di situ gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu kita itu lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat entrepreneur. Habis itu BIM adalah feature, itu udah nggak bisa ditolak gitu. Jadi solusinya itu, solusi pertama yang saya tawarkan, itu 70% waktu kita, itu totalisasi profesi arsitek, itu boleh dilakukan. Karena kita udah pakai BIM, otomatis waktu kita itu, kita ada 30% sisanya nanti. Jadi anggapnya 70% itu pagi, siang, malam. Pagi itu supervisi lapangan, habis itu siang untuk desain dengan tim, malam untuk konsultasi Zoom dan sebagainya. 30%-nya lagi untuk membangun archipreneur. Contohnya bermitra dengan supplier, bermitra dengan investor, bermitra dengan pabrik, bermitra dengan pemerintah. Jadi otomatis kita menciptakan passive income untuk di hari tua kita nantinya gitu. Jadi transparansi dan sharing profit ini mungkin nggak saya jelasin secara detail, tapi garis besar nanti akan saya jelasin nanti. Tapi di depan, kita sebagai prinsipal harus ngurus depan sama asisten kita yang memiliki kemampuan seperti kita 80% gitu. Jadi kita ngurus depan, di tengahnya itu dikerjakan oleh tim. Biasanya tim itu biasa ada bagian DED sama bagian 3D modeling ya. Jadi di belakangnya kita muncul lagi gitu untuk final sentuhan terakhir gitu. Jadi waktu kita itu lebih banyak di depan sama di belakang aja gitu. Jadi tengah itu jangan kita fokus lagi gitu. Ibaratkan kalau kita fokus semuanya, otomatis ibaratkan kita nggak ada waktu untuk cari proyek baru, untuk ngurusin hal yang bersifat achievement tadi gitu. Jadi bagian tim tengah itu diurusin oleh asisten kita gitu. Jadi kita komunikasi sama cukup sama asisten, asisten sama tim yang di tengah gitu. Ya, seperti itu yang mau saya jelasin tentang topik kita hari ini.